Kalian pernah denger gak makhluk mitologi Barong dan Rangde? Buat yang belum tahu, jadi Barong dan Rangde adalah sesosok makhluk mitologi yang sangat terkenal di Pulau Jawa dan juga Bali. Barong kadang digambarin sebagai makhluk yang bentuknya itu bisa berupa hewan, bisa berupa manusia. Barong nih simbol dari kekuatan baik, pelindung, pokoknya hal-hal yang positif deh. Nah, kalau Rangde itu kebalikan dari Barong. Rangde digambarin sebagai sosok feminim, wanita berambut panjang, mata melotot, punya taring besar, lidahnya dan kukunya panjang. Pokoknya bentukannya tuh sangat menakutkan. Rangde simbol dari kekuatan jahat dan hal-hal yang negatif. Kedua makhluk ini ibarat dua sisi mata uang. Sangat berbeda tapi nggak bisa dipisahin. Sama deh kayak konsep yin dan yang. Makanya kedua makhluk ini sering muncul bersamaan. Entah apakah di dalam pentas tari-tarian atau di tempat yang lain kayak museum dan sebagainya. Kali ini kita bakalan bahas kedua makhluk ini, Barong dan Rangde. Mulai dari siapa sebenarnya makhluk Barong dan Rangde ini, terus kenapa mereka berdua sampai dijadiin simbol kebaikan dan juga kejahatan. Dan tentu aja cerita-cerita mistis tentang kedua sosok makhluk ini yang katanya beberapa kali pernah menampakkan diri di tempat-tempat tertentu. So, kalau kalian penasaran, nonton videonya sampai habis. Dalam kehidupan bermasyarakat di Bali, orang-orang Bali, khususnya yang menganut kepercayaan Hindu Dharma, mereka tuh mengenal adanya konsep Roa Bineda. Roa itu artinya dua, sedangkan Bineda itu artinya berbeda. Jadi, Roa Bineda mungkin bisa diartikan sebagai paham yang menganggap sesuatu hal di dunia ini selalu memiliki dua hal, atau dua kutub berbeda, tapi saling terikat satu sama lain. Contohnya, siang dan malam, terang gelap, kebaikan kejahatan, positif negatif, surga neraka, kiri kanan, atas bawah, laki-laki perempuan, hitam putih. Intinya selalu ada dualisme dalam setiap hal di dalam penciptaan alam semesta ini. Dan by the way, kalau kalian pernah ke Bali, mungkin kalian sering lihat kain yang motifnya itu kotak-kotak warna hitam dan putih yang biasanya ada di pura, di pohon, atau yang dipakai sama pecalang. Kain itu dikenal dengan sebutan kain poleng. Nah, kain poleng itu termasuk simbol dari konsep Roa Bineda yang tadi udah dijelasin. Hal-hal yang udah disebutin tadi itu meskipun saling berbeda dan bertolak belakang, tapi keberadaan dua hal ini justru dibutuhkan supaya kehidupan di alam ini bisa harmonis dan berjalan dengan baik. Misalnya kayak kebaikan dan juga kejahatan. Kalau di dunia ini gak ada yang namanya kebaikan, pasti alam semesta gak bakalan bertahan lama karena makhluk di dalamnya cuman berbuat kerusakan. Meskipun kita semua benci yang namanya kejahatan, tapi kalau di dunia ini gak ada kejahatan, maka kebaikan itu pada akhirnya tidak mempunyai makna. Kita gak akan tahu arti kebaikan kalau tidak ada kejahatan sebagai pembandingnya. Nah, jadi dalam konsep Roa Bineda ini, kedua unsur yang saling bertolak belakang justru dibutuhin supaya dunia ini menjadi seimbang dan harmonis. Nah, konsep ini kemudian muncul di dalam kisah Barong dan Rangde, makhluk mitologi yang dijadiin simbol kebaikan melawan kejahatan ataupun sebaliknya. Barong yang sering digambarin sebagai makhluk hewan berkaki empat, kadang juga bentuknya manusia, itu tuh simbol dari kekuatan baik. Sedangkan Rangde yang sering digambarin sebagai wanita dengan penampilan yang nyeremin adalah simbol dari kekuatan jahat. Sekarang kita bahas dulu siapa itu Barong. Kalau kamu cari di Google tentang arti kata Barong, mungkin bakalan muncul artikel yang ngejelasin bahwa kata Barong kemungkinan berasal dari kata Barwang, yang dalam bahasa Sanskerta artinya beruang. Terus juga ada pendapat lain yang mengatakan kalau Barong itu berasal dari kata Baruang, yang dalam bahasa Jawa kuno artinya juga beruang atau beruang madu. Masalahnya, kalau kamu perhatiin bentuk Barong yang biasa muncul, gak ada unsur hewan beruang sama sekali. Bentuk Barong di Bali sendiri itu ada beberapa macam sih. Ada Barong Cat yang merupakan perwujudan Banaspati Raja, bentuknya campuran antara hewan singa, macan, sapi, dan juga ada Barong Bangkal dan Bangkung yang bentuknya hewan babi. Ada Barong Landung yang bentuknya manusia tinggi besar.
Pokoknya barong itu macam-macam bentuknya, tergantung dari tiap desa adat di Bali. Kalau di Jawa, barongan atau barong biasanya berbentuk topeng singa. Intinya bentuk barong itu jarang banget atau mungkin hampir gak ada yang beruang. Makanya ada pendapat yang kemudian mengatakan kalau barong itu berasal dari bahasa Bali yang terdiri dari kata ba dan rong. Ba berasal dari kata baga, artinya badan. Rong artinya ruang atau rongga. Jadi kalau digabungin artinya ruang atau rongga dari sebuah badan atau tubuh makhluk. Mungkin di sini maksudnya barong itu adalah perwujudan makhluk mitologi yang di dalamnya ada ruang atau berongga yang bisa dimasukin oleh manusia yang akan menarikan barong. Simpelnya seperti itu. Terlepas dari apapun pengertian kata barong, intinya barong adalah makhluk mitologi perwujudan sosok Banaspati Raja atau penjaga pohon besar dan hutan yang punya kekuatan magis buat menghancurkan atau melawan hal-hal negatif di dunia. Nah, soal kisah kemunculan barong di bumi itu ada beberapa versi. Kalau menurut lontar Barong Swari, barong dikisahkan muncul di bumi sebagai penjelmaan Batara Siwa ketika Batari Uma atau Dewi Durga turun ke bumi dan menyebarkan banyak penyakit. Kisahnya ini bermula ketika Batari Uma atau pasangan Dewa Siwa lagi menyusui anaknya, Dewa Gana atau yang lebih umum dikenal sebagai Ganesha. Waktu itu Batari Uma nolak menyusui anaknya karena selalu merasa kesakitan saat menyusui Dewa Ganesha di kayangan. Karena tidak mendapatkan air susu, Dewa Ganesha nangis dan tangisannya itu sampai ke telinga Batara Siwa. Mendengar hal itu Batara Siwa nanya nih ke Batari Uma, apa alasan Batari Uma tidak mau menyusui Ganesha? Di situ Batari Uma menjelaskan kalau setiap kali dia menyusui Dewa Ganesha, bagian tubuhnya itu sakit. Sehingga sang Dewi tidak mau lagi melakukan hal itu. Mendengar jawaban Dewi Uma, Dewa Siwa kemudian menjelaskan kalau menyusui adalah tugas dan kewajiban mulia bagi seorang ibu. Tapi meskipun sudah dinasehati, Dewi Uma tetap tidak mau menyusui Dewa Ganesha. Akhirnya dari situ, Batara Siwa menghukum atau mengutuk Batari Uma, sehingga Batari Uma berubah jadi Batari Durga atau Dewi Durga. Dewi Durga kemudian diturunkan ke Marcapada atau bumi dan tinggal di setra atau kuburan. Waktu Dewi Durga turun ke bumi, Dewi Durga juga turun sambil membawa ilmu yang populer dikenal dengan sebutan ilmu leak atau pengeleakan. Jadi sebenarnya leak itu adalah ilmu, bukan sosok hantu yang seperti dibayangkan kebanyakan orang. Dan karena leak ini sebuah ilmu, maka ilmu itu bisa dipakai untuk hal-hal yang positif, juga untuk hal-hal yang negatif. Ibaratnya sama seperti pisau. Pisau bisa dipakai buat motong daging atau buah, membantu pekerjaan manusia. Di sisi lain, pisau juga bisa dipakai buat membunuh manusia. Ini balik lagi kepada manusianya masing-masing. Tapi karena kebanyakan orang memakai ilmu leak untuk tujuan negatif, maka ilmu leak dianggap sebagai ilmu hitam atau ajiweki. Oke, lanjut. Jadi Dewi Durga diturunkan ke bumi dan tinggal di setra atau kuburan. Suatu hari Dewi Durga melakukan sikap Anggranasika atau semacam yoga ke arah 4 penjuru mata angin. Saat Dewi Durga beryoga ke arah utara, terciptalah Gring Lumintu atau wabah penyakit di bumi. Begitu pula saat Dewi Durga menghadap ke arah timur, selatan, barat, memunculkan malapetaka atau penyakit yang menyerang setiap makhluk hidup di muka bumi. Untuk mengatasi ancaman penyakit dari Dewi Durga, akhirnya Sang Hyang Trimurti yang terdiri dari Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa turun ke dunia untuk menetralkan kekuatan negatif yang disebarkan oleh Dewi Durga. Saat turun ke dunia, Dewa Trimurti mengubah wujudnya. Dewa Brahma bermanifestasi menjadi topeng bang. Dewa Wisnu bermanifestasi telek. Dan Dewa Siwa bermanifestasi menjadi sosok barong. Dari sini kemudian sosok barong melakukan tarian tertentu untuk mengusir atau menghalau energi negatif yang sebelumnya sudah disebarkan oleh Dewi Durga.
Kalau dalam versi lontar Siwa Tatwa, Barong muncul ketika Dewa Siwa turun ke bumi untuk bertemu dengan saktinya atau pasangannya, yaitu Dewi Durga yang berwujud Rangda. Dewa Siwa turun ke dunia, menjelma menjadi sosok Buta Egek yang bentuknya seperti Banaspati Raja atau Barong. Di sini, Dewa Siwa turun ke bumi untuk melawan kekuatan jahat dan mengembalikan wujud Dewi Durga atau membersihkan Dewi Durga sehingga ia bisa kembali berubah menjadi wujud Batari Uma. Jadi dari kedua versi tersebut bisa disimpulkan kalau sosok Barong adalah manifestasi atau penjelmaan Dewa Siwa ketika Dewa Siwa turun ke dunia untuk menghancurkan kekuatan jahat atau penyakit yang menyerang makhluk di bumi. Makanya, inilah alasan kenapa sosok Barong dianggap sebagai simbol kekuatan baik dan juga sebagai pelindung dari kekuatan jahat. Konon katanya, menurut beberapa orang yang tinggal di Bali, sosok Barong atau Banaspati Raja sering menampakkan diri di setra atau kuburan. Kemunculan Banaspati Raja biasanya ditandai dengan adanya angin kencang, disertai bunyi gemerincing lonceng. Makin lama bunyi lonceng itu makin keras, dan setelah itu biasanya sosok seperti Barongket dengan bulu panjang yang menyala yang terbuat dari api muncul. Sosok Barongket ini menari dengan cara menghentak-hentakan kakinya ke tanah sebagai pertanda kalau sosok ini rindu dengan saktinya atau pendampingnya. Lawan dari sosok Barong adalah makhluk yang dikenal dengan sebutan Rangde. Nama Rangde sendiri itu artinya janda dalam bahasa Bali alus maupun dalam bahasa Jawa kuno. Sosok Rangde sendiri biasanya muncul dalam pentas seni drama Calon Arang. Makanya, kebanyakan orang kemudian menghubungkan sosok Rangde ini dengan wanita janda, Ratu Paraleak dalam kisah Calon Arang, atau yang dikenal dengan sebutan Diah Pucak Wangi atau Walunateng Dirah. Kisah Rangde ini juga ada beberapa versi nih. Kalau menurut Lontar Babat Barong dan Rangda, di situ dituliskan bahwa sosok Rangda adalah anak dari Batara Siwa yang bernama Dewi Krishna. Bukan Dewa Krishna loh ya, Dewi Krishna. Dewi Krishna dikenal sangat menguasai ilmu leak. Karena Dewi Krishna menguasai ilmu leak yang dianggap bisa mengancam ketentraman di alam kayangan, maka Dewi Krishna dikirim turun ke dunia, tepatnya di Tanah Jawa. Di sana Dewi Krishna menikah dengan adik Raja Erlangga. Raja Erlangga sang penguasa wilayah Kediri. Dewi Krishna dan juga suaminya tinggal di wilayah Mesramandirah, sebuah wilayah kecil yang masuk ke dalam kekuasaan kerajaan Kediri. Dewi Krishna ini ditakdirkan oleh Batara Siwa jika ia dan suaminya punya anak, maka suaminya ini akan menjadi moksa atau istilahnya meninggalkan dunia ini. Gak lama kemudian Dewi Krishna melahirkan seorang putri yang bernama Ratna Manggali. Sesuai takdirnya setelah pasangan ini punya anak, suami dari Dewi Krishna mencapai moksa dan meninggalkan Dewi Krishna bersama anaknya Ratna Manggali. Dari sinilah kemudian Dewi Krishna mendapat julukan Walunateng Dirah alias janda dari wilayah Dirah. Setelah melalui semua itu, Dewi Krishna atau dikenal juga sebagai Ratu Diah Pucak Wangi mendapatkan lontar pengeleakan yang membuat ilmu leaknya makin ampuh sampai-sampai Ratu Diah Pucak Wangi dijuluki Ratu Leak. Dari sini rumor tentang Ratu Diah yang memiliki ilmu leak tersebar di masyarakat dan berefek ke anaknya, Ratna Manggali. Saat Ratna Manggali dewasa, tidak ada satupun orang di wilayah itu yang berani menjadikan Ratna Manggali sebagai istrinya. Soalnya tadi, mereka semua takut pada ibunya yang dikenal sebagai Ratu Leak. Tentu aja hal ini bikin Diah Pucak Wangi sangat sedih dan juga marah. Apalagi warga di sekitar wilayah itu sering mencibir Ratna Manggali yang belum juga punya pasangan. Macam netizen Konoha. Dari situ Diah Pucak Wangi kemudian pengen balas dendam atas perlakuan warga kepada putri satu-satunya tersebut. Diah Pucak Wangi melakukan yoga atau anggranasika saat tengah malam sambil memohon kepada Batari Durga supaya diberikan kesakitan sehingga dia bisa membuat atau menyebarkan gerubuk di pinggiran kota. Gerubuk itu wabah ya. Singkat cerita, Batari Durga merestui permohonannya itu sehingga wabah mematikan kemudian tersebar di pinggiran kota.
Kisah tentang adanya wabah penyakit mematikan itu kemudian sampai di telinga Raja Erlangga, penguasa kerajaan Kahuripan. Raja Erlangga mengumpulkan para Brahmana dan menyuruh para Brahmana untuk mengatasi bencana ini. Setelah para Brahmana berdiskusi, akhirnya diutuslah Sri Empu Barada untuk mencari cara buat mengatasi wabah ini. Empu Barada mengutus anaknya lagi yang bernama Empu Bahula agar menikahi anak dia Pucakwangi atau Waluna Tenggira yang bernama Ratna Manggali tadi. Pernikahan itu tentu aja adalah taktik Empu Barada untuk mencari tahu rahasia kesaktian dia Pucakwangi. Dan rencana itu bisa dibilang berhasil. Soalnya pada suatu malam, anak Empu Barada yang bernama Empu Bahula bertanya kepada Ratna Manggali tentang rahasia kesaktian ibunya. Di situ Ratna Manggali memberitahu suaminya bahwa ibunya sering mendapatkan lontar yang isinya ilmu pengeleakan dari Batari Durga. Setelah mengetahui hal itu, Empu Bahula meminta Ratna Manggali untuk mengambil semua lontar ilmu pengeleakan tersebut dari ibunya secara diam-diam. Setelah mendapatkan lontar itu, Empu Bahula membawa lontar itu ke ayahnya, yaitu Empu Barada, untuk dipelajari dan mencari tahu gimana caranya untuk melawan wabah itu. Singkat cerita, Waluna Tenggira atau dia Pucakwangi bisa dikalahkan dan wabah tersebut akhirnya bisa menghilang secara perlahan. Jadi kalau dalam versi ini, sosok makhluk Rangda dalam cerita Calon Arang adalah dia Pucakwangi atau Waluna Tenggira yang dijuluki sebagai Ratu Leak, penguasa ilmu hitam. Kalau dari versi lontar Usada Tarupramana, sosok Rangda yang menjadi lawan dari Barong tidak lain tidak bukan adalah Dewi Uma sendiri yang merupakan sakti dari Dewa Siwa. Jadi di lontar tersebut diceritakan bahwa suatu ketika Dewa Siwa mengalami sakit parah. Dewa Siwa menyuruh Dewi Uma untuk mencari obat ke Madhyapada atau bumi. Setelah bertanya ke semua pohon-pohon di dunia tentang manfaat mereka masing-masing, sampailah Dewi Uma ke Setra Gandamayu alias kuburan. Di sana ada sebuah pohon besar yang dikenal dengan sebutan Taru Rangdu. Dewi Uma bertanya-tanya tentang manfaat dari pohon itu. Kebetulan pada waktu itu Dewi Uma datang di hari yang terlarang. Soalnya hari itu adalah hari di mana penghuni pohon tersebut, yaitu Banaspati Raja, sedang tidur. Karena Banaspati Raja merasa terganggu dengan kedatangan Dewi Uma di saat yang salah, maka Banaspati Raja terbangun dan menyerang Dewi Uma. Dewi Uma dan Banaspati Raja bertempur dengan sengit, dan saat Dewi Uma dalam keadaan terdesak, Dewi Uma berubah wujud menjadi sosok Dewi Durga. Disitulah kemudian sosok Banaspati Raja atau yang dikenal dengan bentuk Barong bertempur dengan sosok Dewi Durga yang bentuknya mirip dengan sosok Rangda. Kalau dalam versi ini, sosok Rangda yang dimaksud adalah manifestasi dari Dewi Durga yang merupakan sakti atau pasangan dari Dewa Siwa. Jadi pada akhirnya sosok Barong dan Rangda sebenarnya memiliki kekuatan yang seimbang. Tidak ada yang betul-betul menang atau kalah. Bahkan di dalam cerita Calon Arang, Dewi Krishna yang dipercaya oleh sebagian masyarakat adalah sosok Rangda tidak benar-benar dibunuh. Tapi Dewi Krishna disucikan kembali, karma buruknya dibuang sehingga bisa mencapai moksa. Karena sosok Barong dan Rangda digambarin sama-sama kuat, maka kedua makhluk yang menjadi simbol kebaikan dan juga kejahatan ini akan terus bertarung dan tidak bisa dipisahkan, tidak bisa saling meniadakan. Seperti dalam konsep Rua Bineda yang udah dijelasin tadi. Oke deh, segitu dulu kisah tentang Barong dan juga Rangda dalam mitologi Bali. Kira-kira apa lagi nih mitologi Bali yang kalian pengen aku bikinin videonya? Komen aja kalau ada request ya. Dan seperti biasa, kalau misalnya ada yang salah, ada yang mau dikritisi, ada yang mau dikoreksi, ada yang mau didiskusikan, komen aja di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you geeks like it, and I'll see you again on my next video. Bye! Mulai dari siapa sebenarnya makhluk balong yang biasa. Pada suatu hari, Dewi Durga melakukan sikap anggranasika. Saat turun ke dunia, Dewi Trimurti mengubah wujudnya. Dewa Brahma Kok Dewi sih?
Bahkan di dalam cerita calon arang, dewa